Kalau hambatan yang paling berasa sebenarnya karena kita basicnya di pertanian, sama seperti petani-petani di luar sana kayaknya, produk yang kami hasilkan tuh dibayar dengan sangat murah gitu ya. Apapun itu, bahkan mau misalnya kita labelnya sayuran hidroponik, di Indonesia kayaknya orang juga belum terlalu aware dengan apa sih emang bedanya selada yang biasa sama selada hidroponik. Kalau kita belum tahu polanya, belum tahu orangnya, belum tahu channelnya, gak susah tuh kayak jualan door to door sayur tuh agak tidak memungkinkan gitu. Belum lagi sayur ada umurnya, buah ada umurnya. Itu yang paling berasa gitu ya, mau itu buah, mau itu pun sayur. Kompetitor juga sekarang to be honest semakin banyak, mungkin semakin banyak juga orang yang bercocok tanam di rumahnya sendiri. Kita sempat ada kendala waktu itu, sayur-sayuran kita waktu pertama kali mau masuk ke supermarket, tapi kendala di standar. Jadi supermarket tuh memang punya standar yang tinggi banget, tidak boleh ada defect sedikit pun, mau itu dari kulit alpukatnya, mau itu dari kondisi seladanya, itu nggak boleh ada rusak sedikit pun. Halo, saya Nabila Putri Nawahyu dan selamat datang di Nabila Farm. Kalau ditanya saya sebagai apa, sebenarnya saya adalah seorang anak dari pemilik Nabila Farm. Jadi papahnya Nabila nih, Bapak almarhum Bapak Wahyu waktu itu yang membangun Nabila Farm di tahun 2017. Simply waktu itu beliau tuh punya banyak kegelisahan tentang pertanian. Jadi memang beliau punya concern di dunia pertanian walaupun lulusan peternakan, tapi setelah itu seumur hidupnya berkarir di dunia pertanian, terutama di BUMN, yang akhirnya mungkin jadi banyak kegelisahan dan keresahan tentang industri pertanian di Indonesia. Terutama tentang, beliau sering banget membahas tentang kenapa tidak ada regenerasi petani di usia kami gitu ya, dan gimana caranya bisa bikin anak-anak generasi kita suka untuk bercocok tanam. Makanya dibangun ini salah satu alasannya adalah untuk jadi tempat belajar ya teman-teman Nabila mungkin yang mau belajar tentang pertanian, terutama tentang hidroponik, dan yang pasti biar mereka lebih tahu sebenarnya makanan mereka tuh asalnya dari mana. Along the way setelah hidroponiknya cukup berjalan, berarti kita produce sayur-sayuran, selada keriting, bayam dan macam-macam. Kami kembangkan bersama timnya Nabila Farm yang sekarang ke arah perkebunan buah-buahan terutama. Ada alpukat, ada lemon, ada jeruk, ada konyal, sempat ada stroberi dan segala macam. Berjalannya Nabila Farm dari 2017 juga akhirnya kita melihat potensi di bunga gitu ya. Makanya kita ada kaktus, ada sukulen, ada anggrek, sempat ada bunga matahari, sempat ada macam-macam lah gitu. Ngomongin alpukat yang ada di Nabila Farm, sebenarnya dari awal papahnya Nabila tuh merencanakan Nabila Farm ini jadi pusatnya bibit-bibit alpukat dari berbagai daerah, mau itu dalam maupun di luar negeri. Makanya mungkin dari dulu tuh sempat dikumpulin 50 sampai 60 bibit yang sebenarnya semua masih ada di sini. Tapi kalau ngikutin cocok dan nggak cocoknya dengan tanah di Lembang yang bisa di mass produce, itu paling akhirnya baru ada 6 sampai 7 bibit yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu ya, yang dihasilkan dari Nabila Farm. Balik lagi seperti keinginan almarhum dari awal, beliau pengen melahirkan petani-petani baru, petani-petani muda yang kita juga believes kalau itu harus dimulai dari usia dini. Makanya kita buat kelas-kelas lagi untuk anak-anak, tapi nggak murni cuma belajar hidroponik aja, mereka bisa main-main di sini karena akhirnya di satu area kita bikinin area outbound, udah ada flying fox-nya, di kolam juga sekarang udah bisa main jembatan goyang dan segala macam. Jadi memang sekarang ini open for public, tapi tetap by reservation. Bisa mau satu angkatan sekolah ke sini, mungkin 300-400 orang, insya Allah masih cukup. Dan kita juga provide semuanya barengan sama partner kita juga, sama mitra kita juga. Pulang-pulang nanti bawa sayuran, kalau ibu-ibunya mau beli buah-buahan langsung juga bisa. Jadi ya ini jadi tempat ngumpul dan belajar bareng-bareng sih.
Memang ada banget tuh fase-fase di mana barang-barang kita banyak defect-nya, banyak nggak diterimanya, banyak terutama mitra sih yang nggak terima dengan hasil kualitas kebun ini gitu. Kalau perbaikannya seperti apa, kayaknya semuanya learning by doing sih pada akhirnya gitu. Semakin banyak teman-teman Nabila yang datang ke sini untuk ngelihat prosesnya, untuk ngelihat buah-buahannya. Mereka juga sering kok ngasih ide kita gitu ya, ngasih saran gimana caranya biar buahnya lebih baik, sayur-sayurnya lebih baik. Terus teman-teman di sini juga yang kerja di Nabila Farm, sering kita kasih pelatihan, sering kita ikutin pelatihan-pelatihan biar mereka juga ilmunya growth gitu ya. Kita juga terima anak magang, anak-anak kampus ya, hoping mereka bawa ilmu kan ke sini gitu ya, untuk ngasih tahu ke kita-kita yang ya di lapangan, mungkin yang backgroundnya bahkan bukan ilmu pertanian, untuk bisa mengembangkan sayur dan buahnya lebih baik lagi. Dan yang pasti sekarang knowledge tentang produk yang defect tapi sebenarnya masih berkualitas itu yang lagi kita cukup naikin lah gitu ya konten-kontennya. Kayak misalnya kemarin kita baru jual alpukat grade C gitu, yang defectnya cuma di bagian kulitnya doang. Dalamnya purely masih sangat bagus seperti alpukat-alpukat yang premium lainnya gitu ya. Tapi cuma di bagian kulitnya which tidak bisa diterima oleh supermarket gitu. Kita kasih harga murah, ya untung di konsumennya juga for sure, tapi di kitanya at least ini jadi salah satu cara untuk mengedukasi mereka kalau buah sayur dari luarnya jelek tapi nutrisinya, manfaatnya itu masih tetap sama. Itu sih mungkin yang dilakukan. Kalau sekarang dari aku pribadi sebenarnya selalu ikut happy ketika ngelihat teman-temannya Nabila main ke sini gitu ya. Mau itu dari sekolah-sekolah, SD, TK, main ke sini terus belajar bercocok tanam, mereka belajar hidroponik, itu tuh jadi kepuasan tersendiri yang apa ya, kasarnya semoga pesan yang dari almarhum tuh bisa nyampe nih gitu kalau memang kita mencoba melahirkan petani-petani muda dengan cara ini gitu. Sekarang mungkin bisa dibilang udah lebih enak dari sisi proses karena distribusinya mungkin kita udah lebih tahu kemana, terus kalau ada yang gagal di produk tuh harus gimana, kita udah lebih tahu walaupun semuanya masih berjalan, tapi ya lebih nikmat lah dijalaninya karena kita udah tahu ada penikmatnya, ada pembelinya. Kita bisa lihat sayuran kita ada di supermarket, kita bisa lihat buah-buahan kita dimakan orang gitu. Tempat ini bisa didatengin sama ratusan orang, itu juga udah jadi apa ya, kayak blessing. Almarhum papa saya selalu bilang kalau kita nggak bercocok tanam, kita tidak menanam, itu tidak ada yang dituai. Itu sebenarnya goes well di semua kehidupan lah gitu ya, bukan cuma di pertanian, mau itu di pekerjaan, mau itu dimanapun itu, yang artinya memberi aja dulu, nanti juga akan ada hasilnya kok. Jangan takut untuk memulai giving, karena one day juga kalian yang akan menikmati buah-buahnya atau hasilnya.